harus kita sodorkan dan kita laporkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan ini, Allah memberikan kesempatan yang begitu sangat banyak di bulan Sya'ban al-Khair ini. Bulan Sya'ban yang kita saat ini berada di dalamnya memiliki sebuah gelar yang disebut sebagai Sya'ban al-Khair. Bulan Sya'ban yang di dalamnya banyak kebaikan. Bulan Sya'ban yang dimana Allah memberikan kesempatan ke setiap hambanya untuk mendapatkan pahala yang begitu sangat banyak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam kitab Al-Ummnya, balaghana annahu yuqal, sesungguhnya telah sampai kepada kita khamsu layalin yustajabu fihinna da'wa, ada 5 malam yang dimana Allah di tiap malam dari malam-malam yang 5 itu selalu mengabulkan doa di setiap hambanya. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, malam pada malam Jumat. Yang kedua adalah Lailatul Adha, yaitu malam hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga adalah Lailatul Fitri, malam di malam hari raya Idul Fitri. Wa awwalu lailatin min Rajab, yang ketiga adalah malam di malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan yang terakhir adalah doa itu akan dikabulkan ketika engkau berdoa di malam nisfu Sya'ban. Disinilah kemudian Siti Aisyah meriwayatkan sebuah riwayat, faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, di suatu malam aku kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa fil Baqi', ketika aku mencari ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam kuburan Baqi' al-Gharqad. Wa idza ra'suhu ila samai, dan aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepalanya ke atas langit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Atakhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluhu ya Aisyah?" Wahai Siti Aisyah, kenapa engkau datang? Apakah engkau takut aku dan Rasulnya, aku dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kezaliman kepada engkau? Kalla ya Rasulullah, bukan itu yang aku mau ya Rasulullah. Inni adhunnuka ataita ba'dhan nisa'ika, aku menduga sesungguhnya engkau berada di rumah salah satu istri-istrimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanzilu ila lailatis sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Sya'ban turun ke langit dunia, fayaghfiru li 'abdihi akthar min sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni hambanya sebanyak jumlah bulu dari seekor kambing. Bahkan dalam riwayat lainnya, ketika Allah turun ke langit dunia, ala min mustaghfirin aghfir lahu, Allah pun berkata, adakah di malam nisfu Sya'ban ini seorang hamba yang mau beristighfar sehingga akan aku ampuni? Ala min mubtala fawa'afihi, siapa di antara hamba-hambaku di malam nisfu Sya'ban ini yang sakit, lantas aku akan berikan kesembuhan. Ala min mustarzikin fa'arzuquhu, adakah di malam nisfu Sya'ban ini hamba-hambaku yang meminta rizki kepada aku, niscaya akan aku berikan. Ala min sa'ilin fa'utihi, adakah seorang hamba yang beribadah atau berdoa di malam nisfu Sya'ban sehingga aku berikan apa yang dia kehendaki.
Dalam riwayat lainnya bahkan dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika malam Lailatul Sya'ban berkeliling di tengah kota-kota Madinah itu seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah segala doa yang diangkat oleh setiap hambamu yang berdoa di malam penuh kemuliaan ini." Bahkan janji Allah untuk memberikan ampunan. Ghafarallahu kulla dhunubi ibadihi lailatan nisfi min sya'bana illa min musyrikin aw musyahid. Bahkan dalam riwayat lainnya, di malam nisfu Sya'ban ini Allah menjanjikan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali hanya 2 orang. Yang pertama adalah orang yang selalu menyekutuki Allah, menyekutuki Allah. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki hati yang di dalamnya ada sifat hasad dan dengki terhadap saudaranya sendiri. Fayabqa kama huwa. Bagi orang yang memiliki hasad, sifat hasad dan dengki, akan Allah biarkan selayaknya seperti apa yang dia lakukan dalam keseharian harinya. Jamaah sekalian, inilah sebuah kesempatan yang begitu sangat banyak. Sesungguhnya Allah menciptakan di setiap hari yang dilalui oleh hambanya kesempatan untuk berbuat banyak kebajikan, kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat. Sesungguhnya Allah memiliki setiap waktu yang kalian lalui kebaikan-kebaikan. Ala fata'arradu laha. Wahai hamba-hambaku, maka carilah kebaikan-kebaikan yang aku tebarkan dalam waktu yang engkau lewati. Kesempatan inilah begitu banyak dan tidak sedikit orang yang berpendapat sesungguhnya malam Lailatul Nisfi Sya'ban itu adalah hukuman yang disebut sebagai sesuatu yang baru dan bid'ah. Namun seyogianya yang harus diketahui, sesungguhnya setiap hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan jumlah hadisnya begitu sangat banyak. Bila riwayat yang dinisbatkan kepada Lailatul Nisfi min Sya'ban, sesungguhnya dimulai ini dilakukan pada zaman tabi'in oleh Makhul, oleh seorang sahabat tabi'in Luqman bin Amir, oleh seorang tabi'in Khalid bin Mi'dan. Mereka lah yang pertama kali meriwayatkan ini, dan tentunya mereka meriwayatkan ini tak lain dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan kepada Rasulullah SAW. Kumpulan hadis-hadis yang berawal jika dihukumi satu itu sebagai hadis yang dhaif, namun bila dijumpai sebuah syawahid, bukti-bukti hadis yang lainnya yang memiliki makna yang sama, sesungguhnya hadis itu naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Orang mukmin yang begitu keimanannya kental dengan Allah Subhanahu wa taala akan mencari setiap kesempatan yang dia bisa memperbanyak pahala, yang dia bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW menjadikan bulan Sya'ban adalah bulan yang berbeda dengan yang lain-lainnya? Bukankah Rasulullah SAW telah meriwayatkan, sesungguhnya aku memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban lantaran aku tahu karena pada bulan itu para malaikat menyetorkan amalan-amalan yang aku lakukan selama sepanjang tahun itu untuk kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surganya Allah yang meliputi langit dan bumi. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, belum waktu saat ini terlambat. Masih tersisa waktu bulan Sya'ban beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Siogianya sebagai seorang mukmin di dalam hati untuk selalu mengazamkan diri, untuk selalu melakukan kebaikan selagi bulan Ramadan itu belum datang. Bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Namun saat ini kita harus memupuk diri dengan keimanan dan ketakwaan agar kita masuk di dalam bulan Ramadan dalam hati yang tenang, dalam hati yang bebas dari dosa, dalam hati yang bebas dari rasa dengki dan hal-hal lainnya.